Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan rasulullah amma ba'. Sahabat YouTube hati rahmatullah. Bagaimana kabarnya di hari ke-8 Ramadan ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, sehingga tetap bisa melaksanakan ibadah dengan prima, sehingga Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Sahabat YouTube rahmatullah, kita lanjutkan lagi pada kultum berikutnya atau tausiah berikutnya tentang kedudukan sabar. Jika ada yang bertanya bagaimana kedudukan sabar terhadap iman, maka jawabannya adalah bagai kepala dan tubuh. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar. Sebagaimana tidak berartinya tubuh bagi orang yang tidak ada kepalanya. Umar bin Khattab mengatakan dalam kitab Madarijus Salihin jilid 1 halaman 884, sebaik-baik kehidupan kami peroleh dengan kesabaran. Rasulullah SAW memberikan motivasi pada umatnya dengan sabdanya, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Hadis riwayat Muslim. Sabar menurut bahasa artinya adalah menahan. Sedangkan menurut pengarang kitab Al-Manazil, sabar maknanya adalah ketabahan jiwa terhadap hal-hal yang tidak disukai dan menahan lisan dari mengadu atau mengeluh. Sabar ini merupakan jalan yang paling sulit bagi orang awam. Karena itu baru memulai menempuh jalan, belum terlatih dan belum terbiasa melintasi manzilah-manzilah. Karena itu apabila mendapat cobaan, ia berkeluh kesah, merasa sulit menanggung cobaan itu dan merasa berat sekali untuk bersabar. Dan termasuk ahli mahabbah yang merasakan kelezatan ketika menerima cobaan di dalam menggapai keridhaan Allah, keridhaan Rabb-nya. Menurut pengarang kitab Al-Manazil, sabar itu memiliki 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan sabar. Yang pertama adalah sabar dalam menjalani maksiat, dengan memperhatikan ancaman untuk menjaga eksistensi iman dan berhati-hati dari yang haram. Dan yang lebih baik lagi ialah bersabar menjauhi maksiat karena merasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu merupakan bagian daripada iman. Jadi yang pertama adalah bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan dengan memelihara secara terus-menerus dan menjaganya dengan ikhlas dan memperbaikinya dengan ilmu. Bersabar dalam melakukan ketaatan itu lebih tinggi derajatnya daripada bersabar meninggalkan maksiat. Karena kemaslahatan melakukan ketaatan itu lebih dicintai oleh pembuat syariat atau Allah Subhanahu wa taala daripada kemaslahatan meninggalkan maksiat. Mafsadat tidak dilakukannya ketaatan lebih dibenci dan lebih tidak disukai daripada mafsadat adanya maksiat. Puasa adalah perintah Allah SWT sebagaimana firman-Nya Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kesabaran kita berpuasa itu lebih tinggi daripada kesabaran kita meninggalkan maksiat. Kemudian yang poin ketiga adalah sabar terhadap bala, cobaan. Dengan memperhatikan balasan yang baik dan menantikan kelapangan, dan dengan menganggap kecil cobaan bila dia menghitung karunia Allah, dan dengan mengingat nikmat-nikmat yang telah diperolehnya pada masa yang lalu. Bisa jadi wabah COVID-19 yang menimpa dunia ini itu adalah cobaan bagi manusia. Orang yang beriman saat dihadapkan pada cobaan seperti ini akan terdorong dengan 3 hal. Jadi yang pertama, biasanya kalau orang beriman mendapatkan cobaan itu ada 3 hal. Yang pertama, memperhatikan balasan yang baik. Dengan memperhatikan akibat yang baik bagi orang yang bersabar, itu akan membantu kita untuk bersabar dan dalam menanggung dan memikul cobaan dengan ikhtiar optimal yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang mukmin yang terkena taun dan dia bersabar menghadapinya seperti halnya orang yang mati syahid. Jadi ketika bersabar maka diumpamakan seperti orang yang mati syahid. Dari Aisyah radhiyallahu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Lalu beliau mengabarkan bahwa taun itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Dan tidak ada seorang pun yang menderita taun lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentakdirkannya kepadanya. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah menantikan datangnya kelapangan
Tidak selamanya musibah itu akan terus diderita. Pasti ada saatnya berhenti. Ada kegembiraan dan ada kelapangan. Orang yang optimis akan munculnya kelapangan dapat meringankan beban penderitaan. Itu sikap orang mukmin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menganggap kecil ringan terhadap cobaan bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Allah SWT telah memberikan nikmat kepada kita yang tiada terhingga. Sungguh sulit untuk dapat kita menghitungnya, bahkan tak akan terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan mampu kita la tuhsuha untuk menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah SWT semoga kita diberikan kesabaran Allah SWT dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Allah berikan kepada kita kesabaran dan segera Allah ganti dengan kesembuhan dan kelapangan yang terjadi di negara kita, khususnya di keluarga kita dan tetangga kanan kiri yang ada di rumah kita masing-masing. Demikian, sampai tutup pada tausiah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.